Langkah yang pertama, kita buka aplikasi SPSS, kemudian di variabel view, klik analyze, kemudian custom tabel, kemudian klik OK. Dan tampilannya akan menjadi seperti ini. Kemudian kita klik status karyawan, kita tarik ke baris atau rows. Selanjutnya bidang kerja kita tarik ke kolom. Kemudian klik OK. Dan tampilannya akan menjadi seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat tabel dengan tambahan data kuantitatif. Di custom tabel, kemudian OK. Kemudian di bidang kerja taruh di kolom. Selanjutnya gaji kerja ditaruh di baris. Dan selanjutnya status karyawan ditaruh di garis. Kemudian kita klik OK. Dan tampilannya menjadi seperti ini. Selanjutnya saya akan membuat tabel dengan tambahan data kuantitatif. Yang pertama, bidang kerja ditarik di kolom, kemudian gaji karyawan ditarik di baris, kemudian status karyawan ditarik di baris, kemudian klik OK. Ketika ingin mengetahui rata-rata, klik analyze, custom tabel, OK. Kemudian klik gaji, kemudian summary statistika. Kemudian kita pilih maksimum, minimum, kita tarik. Kemudian maksimum, kemudian klik apply to selection, kemudian OK. Dan tampilannya menjadi seperti itu. Untuk membuat judul di custom tabel, kemudian klik titlenya ini kita tulis terserah, bebas. Kemudian captionnya juga terserah mau ditulis apa. Kemudian OK. Selanjutnya saya akan membuat tabel kompleks, kualitatif dan kuantitatif. Di custom tabel, OK. Kemudian bidang kerja kita tarik ke kolom. Kemudian usia karyawan ditaruh di atas bidang kerja. Selanjutnya tingkat pendidikan ditarik di baris. Selanjutnya jenis kelamin ditaruh di baris juga. Selanjutnya lama kerja taruh di atas tingkat kerja, tingkat pendidikan. Kemudian klik OK. Dan seperti ini. Selanjutnya saya akan membuat tabel kompleks, kualitatif dan kuantitatif di custom tabel. Kemudian klik bidang kerja, tarik ke kolom. Kemudian status karyawan di baris. Kemudian gaji ditaruh di sebelahnya status karyawan. Kemudian tingkat pendidikan ditaruh di bawah rata-rata.
kemudian klik OK. Selanjutnya, untuk mengubah tampilan tabel, kita hanya double klik pada kolom, kemudian klik pivot di atas pivot, kemudian pivoting trace, kemudian klik pivot lagi, kemudian transpose rows and column, kemudian kita klik X. Selesai, dan tampilannya akan menjadi seperti ini. Selanjutnya kita akan melakukan praktek uji data yang dibutuhkan, yaitu di jumlah anak kita ganti menjadi nominal. Kemudian seperti tadi di custom tabel, kemudian klik OK. Kemudian bidang kerja kita tarik di kolom ke kolom, kemudian tingkat pendidikan kita tarik di baris atau row, kemudian di jenis kelamin kita tarik ke sebelahnya, ke bawah, di bawahnya kolom, kemudian ya itu. Selanjutnya kita klik OK. Nah, tampilannya seperti ini. Kemudian kita klik 2 kali, klik pivot trace, pivot, kemudian transpose rows and column, kemudian klik X. Itu untuk mengetahui datanya lebih rinci, lebih mudah. Selanjutnya kita akan membuat tabel dengan tambahan layer. Nah, seperti itu. Tingkat pendidikan ditaruh di baris, kemudian usia karyawan ditaruh di sebelahnya tingkat pendidikan, kemudian kita klik layer yang ada di atas sebelah kanan. Nah, ya, kita klik, kemudian kita klik jenis kelamin, kita tarik ke layer, tidak di kolom ya, kita klik ke layer. Kemudian selanjutnya di status karyawan kita pindah ke layer, kemudian kita klik OK. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Untuk mengetahui kombinasi datanya, tinggal kita klik jenis kelamin karyawan wanita, kemudian kita tinggal memilih data apa yang ingin kita lihat. Misalnya kita ingin melihat jenis kelamin karyawan wanita, maka tinggal kita klik. Selanjutnya kita akan melakukan praktek uji data yang dibutuhkan. Pertama, masa kerja kita rubah dulu menjadi nominal, kemudian tabel, custom tabel, kemudian klik OK. Selanjutnya, bidang kerja kita klik tarik ke kolom. Selanjutnya, status karyawan kita taruh di baris, kemudian lama kerja kita taruh di sebelah status karyawan. Selanjutnya, gaji karyawan kita taruh di sebelahnya lama kerja. Kemudian jenis kelamin kita taruh di atasnya bidang kerja, di bagian di kolom atasnya bidang kerja. Kemudian tingkat pendidikan kita taruh di bawahnya rata-rata.
kemudian gaji, klik gaji, kemudian summary statistika, kemudian kita pilih min atau rata-rata, kemudian klik apply to selection, kemudian klik OK. Nah, ini datanya. Jadi rata-rata. Kemudian untuk mengubah tampilan tabelnya, caranya seperti tadi, diklik 2 kali di kolomnya, kemudian kita pilih pivot, kemudian pivoting trier, kemudian pivot, transfer, dan klik X. Jadi data rata-rata gaji karyawan perempuan yang pendidikan SMU dan sudah menikah dengan bidang kerja produksi selama 5 tahun adalah 0. Sekian, terima kasih tutorial dari saya. Semoga bermanfaat.